Oke, ini sudah hadir semua apa belum? Tak cek dulu ya. Sambil nunggu Mbak Asna tak absen dulu ya. Dari kelas I dulu, kelompok satu udah ada, Sudah, Mbak. kelompok dua, Sudah ada, Mbak. kelompok tiga, Sudah ada, Mbak. kelompok lima, Kelompok kelompok empat. 4. Kelompok 4 hadir, Mbak. Oke, kelompok lima. Hadir, Mbak. Kelompok 5 hadir, Mbak. Terus kelas PSB, kelompok satu hadir, Hadir, Mbak. kelompok dua, Hadir, Mbak. kelompok tiga, Hadir, Mbak. Hadir, Mbak. kelompok empat, Hadir, kelompok empat Mbak. hadir, Hadir. kelompok lima. Hadir, Terus Mbak. yang ya kalau kelas PSA, kelompok satu, kelas A, kelompok satu udah hadir, Kurang tahu, Mbak. kelompok dua, Hadir, Mbak. Mbak. kelompok tiga, Hadir, Mbak. kelompok empat, Hadir, Mbak. kelompok lima, Hadir, Mbak. kelompok enam. Hadir, Mbak. Oh iya, yang kelas B tadi kelompok 6 belum di absen ya. Kelompok 6 udah ada. Kelompok Kelas B, 6 hadir, Mbak. tinggal kelompok satu yang kelas A. Tolong diingetin kelas kelompok satu kelas A temannya. Iya, Mbak. Oke, gimana kalau ditunggu 2 menit, terus nanti jam 13.10 dimulai aja lek gak nang join. Oke.
Oke, karena udah jam 1:10, langsung dimulai aja ya. Eh, Pertama, kita akan membahas tentang perhitungan dari praktikum isolasi DNA. Jadi perhitungannya itu nanti seperti ini. Share screen dulu ya. Apakah udah terlihat ininya share screen-nya? Sudah, Mbak. Oke. Jadi di sini misalnya ambil sampel dari jeruk ya. Yang di rumus LKM kemarin itu kan ada konsentrasi dan juga kemurnian. Untuk yang konsentrasi, jadi di jeruk ini nilai ABS tertinggi itu di panjang gelombang 360 dan juga 361. Jadi aku mengambil di titik 360 dan 361. Nah, untuk ABS tertinggi ini digunakan untuk menghitung konsentrasi. Jadi rumusnya konsentrasi itu 10 dikali selisih nilai ABS tertinggi. Jadi 10 di sini itu ketetapan, 10-nya ini ketetapan. Kemudian karena di sini titik tertingginya itu 360 dan juga 361, maka selisih dari 360 dikurangi 361. Hasilnya 0,04. Kemudian dikali sama ketetapannya. Jadi 10 dikali 0,04 itu ketemunya 0,4. Nah, kemudian di LKM itu di bawahnya kan ada tabel gitu ya. Ada tabel, terus di situ ada 3 kolom, isinya itu 3 nilai absorbansi. Jadi kalau di LKM kan ada A310, A320, sama A330. Nah, di sini karena yang tertinggi itu A360, maka yang dipakai itu yang 360. Kemudian dari A360 itu dicari 10-nya, selisih 10-nya. Jadi untuk kemurnian itu diambil dari nilai tertinggi, titik tertingginya. Jadi misalnya ABS tertinggi tadi itu di 360, ya berarti ininya untuk kemurnian isolasi DNA-nya mengambilnya itu yang 360, kemudian di titik selanjutnya itu selisih 10. Jadi 360, 370 sama 380. Kemudian menghitung dari kemurnian. Kemurnian dari isolasi DNA kan rumusnya itu ada di LKM itu ya. Jadi yang 360 per 370 rasio itu sama dengan A360 dikurangi A380 per A370 minus A380. Jadi yang 360 ini itu dikurangi sama A380, terus kemudian 370-nya itu dikurangi sama 380. Dari sini paham rumusnya ini? Kemurnian? Ya, Mbak. Ya, lanjut ya. Kemudian nanti di kalian kan punya datanya ya, punya Excel. Excel dari hasil grafiknya tadi. Jadi nanti kalian punya data seperti ini. Ya, nanti dicari di wavelength ini itu panjang gelombang, terus ini ABS-nya. Jadi di panjang gelombang berapa gitu ya. Nanti ABS-nya itu tertinggi. Karena di sini itu 360, jadi aku lihat di 360. Nah, di 360 ini itu nilai ABS-nya 1733. Masukkan ke dalam rumus yang tadi. Nih, jadi nilai dari A360 itu 1,733. Kemudian nilai dari A380 di sini itu ditarik ke bawah. Ini ada panjang gelombang 380 itu nilainya 1200. Kemudian yang A370 itu nilainya di sini adalah 1,446. Kemudian minus A380. A380 tadi
Di sini nilainya 1,2. Kemudian udah dihitung, nanti hasilnya berapa? Nanti ada hasilnya. Nah, ketika hasilnya itu 1,8, itu berarti DNA-nya itu murni. Jadi DNA yang kalian amati, DNA yang kalian masukkan ke dalam spektrofotometri itu DNA-nya murni. Kalau nilainya itu lebih dari 1,8, berarti yang gumpalan awan itu masih terkontaminasi sama RNA. Jadi bukan DNA-nya aja, tapi masih ada RNA-nya. Terus kalau nilainya kurang dari 1,8, itu masih ada, berarti sampel kalian itu masih ada pengotor dan juga ada proteinnya. Entah itu dari kalian ketika memeras buah pakai tangan, atau mungkin dari larutan yang kalian pakai. Nah, itu nanti di laporannya dibahas. Jadi nanti hasilnya ini, kemurnian ini, nanti kalian lihat, dan ini ada indikatornya, ada 1,8 itu murni, lebih dari 1,8 itu dia masih ada RNA-nya, terus kurang dari 1,8 itu dia masih ada pengotor dan proteinnya. Dari sini paham? Ya, Mbak. Ada yang ditanyakan nggak dari sini atau masih bingung? Permisi Mbak Hilya, mau tanya. Iya. Cara baca data ABS yang di Excel-nya itu kalau boleh tahu gimana ya Mbak? Soalnya itu kan kalau dilihat data yang di Mbak Hilya itu kan angkanya kecil-kecil ya Mbak. Tapi kalau data di Excel itu cara bacanya gimana Mbak? Soalnya ini punya kelompok saya datanya itu angkanya ratusan gitu Mbak. Bisa di share screen kan apa datanya? Iya Mbak. Iya. Sudah terlihat Mbak? Oke, sudah. Nah, jadi ini kan masih jadi satu ya, wavelength, ABS sama persentasenya itu. Nah, kamu ini dulu, pecah dulu. Jadi nanti caranya di blok dulu yang di A itu, terus kamu masuk, terus klik Yang data. mana Mbak? Jadi dari A itu loh, yang atas itu, kamu klik atasnya lagi dari A. Nah, iya itu bloken semua. Nah, itu blok. Terus gimana lagi Mbak? Dari A-nya itu loh, ke bawah semua dari sampai 1000, nilai 1000 itu. Nah, kayak gitu. Terus masuk, klik data. Nah, itu ada text to column. Yang sebelah kanan. Nah, itu. Udah mau klik? Sudah Mbak. Coba klik lagi text to column-nya. Nggak keluar dah. Sudah, screen-nya itu dipaskan itu. Iya. Iya, iya, aku tunggu semua. Bentar Mbak, ini saya ganti screen-nya. Soalnya lah. Terus dipencet apa lagi Mbak? Udah. Nah, itu di next. Next. Itu kan ada next. Nah, langsung di next. Terus klik koma. Nah, itu kan udah kepisah ya. Ada wavelength sama ABS sama persentase itu kan udah kepisah dari 3 kolom.
Nah, itu terus Iya. itu next. Finish. Nah, dia sudah Oh memisahkan. iya. Nah, sudah bisa Iya. dibaca dari sini. Kalau masih bingung. Apa, Mbak? Udah bisa Dari sini dibaca. masih bingung atau Oh, sudah paham cara membaca datanya? sudah paham, Mbak, insya Allah. Ya. Jadi nanti kalian lihat di ABS-nya ini ya, itu nilai tertingginya berapa, di titik berapa, gitu ya. Untuk yang konsentrasi berarti pilih 2 titik tertinggi. Terus untuk yang kemurniannya berarti nilai yang titik paling tertinggi, terus kalian selisih 10-10. Jadi sini bingung nggak, Rek? Sedikit bingung, Mbak. Oke, tak ulangi lagi ya. Mbak, saya stop share screen ya. Iya, ya. Udah kelihatan ini share screen-nya? Sudah, Mbak. Udah ya. Jadi tak ulangi lagi. Jadi kan di sini perhitungannya itu menghitung konsentrasi sama menghitung kemurnian. Untuk yang menghitung konsentrasi, kalian cari 2 titik tertingginya. Di sini kan A310, A320 sama A330. Ya, ini misalnya contohnya. Tapi ketika aku pakai sampel jeruk itu nilai tertingginya itu ada di 360 sama 361. Di menghitung konsentrasi, itu kan nilainya ada 10 dikali 50. Nah, 50 ini itu hasil selisih dari 310 dikurangi A330. Tapi di sini karena aku 2 titik tertingginya itu di A360 dan A361, maka hasilnya ini berarti selisih dari 360 dikurangi A361. Hasilnya selisih dari 360 dikurangi A361 itu 0,04. 0,04 terus dikali dengan 10. 10 itu ketetapannya. Hasilnya adalah 0,4. Dari konsentrasi di sini, paham atau masih bingung untuk menghitung konsentrasinya? Paham. Paham ya? Oke, tak lanjutkan lagi. Terus di sini, ini kan ada 3 kolom ya. Ada A310, A320, sama A330. Nah, ini itu diambil dari titik tertingginya. Karena di sini tadi titik tertingginya itu 310, maka dia pakai rasio A310 per A320. Sama kayak yang sebelah kanan ini, karena di jeruk itu titik tertingginya kan ada 360 sama 361. Tapi nilainya absorbansinya itu lebih tinggi 360. Jadi aku pakai yang 360. Dan untuk menghitung kemurnian itu rentangnya itu 10. Jadi pakai 360 terus A370 sama A380. Paham? Kenapa kok pakai 360, 370 sama 380? Paham?
Paham. Paham? Oke, lanjut ya. Terus kemurnian, kalian samakan dengan rumus yang ada di LKM. Ini kan rumusnya kan A310 per A320. Nah, karena di sini tadi nilai tertingginya itu A360, maka aku pakai A360 per 370 sesuai dengan rumus yang di sini. Di sini kan A310 per A320 kan? Karena A310 per A320. Jadi aku pakai 360 per 370 rasio. Sama dengan A360 minus A380. Jadi nilai yang sebelah kiri dikurangi nilai yang sebelah kanan atau selisih yang paling kanan. Jadi kan ada 360, 370 sama 380. Jadi nilai yang paling kecil dikurangi sama nilai yang paling besar. Maksudnya panjang gelombang yang paling kecil 360 itu dikurangi A380. Terus per A370 minus A380. Terus 370 dibagi sama A380. Pokoknya disesuaikan dengan rumus yang di sini. Misalnya kalau kalian nanti nilai tertingginya itu di 380, maka ya 380, 390 sama 400. Karena kan nanti titiknya itu setiap sampel itu pasti berbeda-beda. Nggak sama. Jadi nanti nggak harus 310, nggak harus A360. Coba kalian itu cari di nilai titik tertingginya. Kemudian sudah dikurangi terus dibagi. Habis dibagi kan udah ketemu nilainya. Nah, di sini di jeruk itu nilainya itu kemurniannya 2,1. Nilai kemurnian 2,1 itu ada indikatornya. Ketika dia nilainya 1,8 itu dia berarti DNA murni. Lebih dari 1,8 itu sampelnya itu masih ada RNA-nya. Terus kalau nilainya kurang dari 1,8 itu berarti di sampel kalian itu masih ada pengotor sama proteinnya. Nah, nilai kemurnian yang paling tinggi itu di rentang 1,6 sampai 1,7. Di sini tidak tak tulis. Kalau kalian mau mencatat ya nggak apa-apa. Nilai kemurnian yang paling tinggi itu ada di rentang 1,6 sampai 1,8. Itu ya. Nah, kalau misalnya nilai kalian itu 2 lebih atau ya 2 lebih, itu hasil kemurniannya itu maksudnya rasional, masuk akal. Karena apa? Karena mungkin DNA kalian itu memang masih menyatu sama RNA-nya. Jadi kalau misalnya nanti hasil kalian itu kebanyakan di 2 lebih, itu artinya normal. Maksudnya masuk akal nilainya angkanya kalau di 2 lebih itu. Kalau kalian di 1,8 berarti itu sampel kalian itu benar-benar murni DNA-nya. Dari sini paham nggak? Atau Paham. masih ada yang dibingungkan? Mbak mau memastikan Ya. 3A360 itu panjang gelombangnya, 1,733 itu nilai absorpsinya. Iya, betul. Iya, Mbak. Sudah? Ada lagi? Mau tanya lagi, Mbak. Ini Iya. kan kita satu sampel itu kan ada 2 data, aquades sama buah sayurnya. Berarti Mm-mm. hitungnya ada
6 nilai nanti. 3 aja, sampelnya aja yang dihitung. Oh iya. Ya. Kalau yang aku ada situ cuma kalian ngerti nilai ABS-nya itu berapa tertingginya. Cuma pengen kalian ngerti nilai ABS tertingginya itu di panjang gelombang berapa. Cuma enggak usah dihitung. Yang dimasukkan ke dalam perhitungan itu cuma sampelnya aja. Jadi kalian punya 3 hasil nanti. 3 hasil kemurnian DNA-nya. Terus nanti di laporannya itu kalian harus ini ya, menampilkan grafiknya. Jadi di Excel itu kan bisa di-convert ke dalam grafik atau di-plot. Jadi data ini itu kalian bisa plot ke dalam bentuk grafik. Nanti grafiknya itu dimasukkan di laporan. Jadi setelah hasil perhitungan, kemudian ditampilkan grafiknya itu gimana. Terus lagi dari sampel yang kedua, hasil perhitungan, kemudian grafik sampel yang kedua, dan seterusnya. Gitu ya. Ya, Mbak. Udah ada yang ditanyakan lagi enggak dari perhitungan ini? Sepertinya cukup, Mbak. Oke. Mbak Asna, ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan. Ada yang ingin ditambahkan? Oke, aku izin menambahkan ya. Kan kemarin kalian dikasih tahu kalau misal hasil praktikum itu nggak pakai laprak ya kan. Nah itu kalian hanya perlu membuat isi dari pembahasan atau pembahasan hasil kalian. Jadi nanti kalian maksimal membuat laporan yang berisi cuma tabel dan juga pembahasannya itu maksimal 2 lembar. Terus hasilnya itu nanti kan tabel, dan ini poin tabel. Tabelnya diisi sesuai dengan hasil dari praktikum. Terus nanti pembahasannya itu menjawab PP. Semisal di VCO kan PP yang pertama, bagaimana cara membuat produk turunan buah kelapa berupa VCO melalui metode apa. Jadi kalian membahas kalau semisal kalian memakai metode ini dalam pembuatan VCO, hasil fisik kan itu PP yang kedua, itu berupa kayak hasilnya bening, terus rasanya enak, dan lain sebagainya. Nanti kalian bahas. Paham? Jadi pembahasannya isinya adalah pembahasan jawaban di PP. Kalau isolasi DNA itu juga sama, pembahasannya isinya bahas PP, menjawab PP, dan juga kalau isolasi DNA ditambahi lembar untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKM. Jadi pembahasannya dari hasil praktikum juga jawaban dari pertanyaan yang ada di LKM. Paham nggak? Iya, Mbak. Ya gitu ya. Jadi nanti kalau isolasi DNA nggak cuma laporan maksimal 2 halaman, tapi ditambah dengan lembar yang isinya jawaban pertanyaan yang ada di LKM. Oke, terus yang kemarin pralab sama aku harusnya udah tahu ya, PP yang di isolasi DNA itu ada 3. Ada tambahan di poin yang terakhir, nomor 3 itu bagaimana kuantitas hasil isolasi DNA yang dilakukan menggunakan spektrofotometri kan. Nah, yang di pralabnya Mbak Kilyah, kayaknya itu belum ditambah. Jadi nanti yang di pralabnya Mbak Kilyah ditambah PP-nya yang ketiga, yaitu bagaimana kuantitas hasil isolasi DNA yang dilakukan menggunakan spektrofotometri UV vis ya. Yang pralabnya Mbak Kilyah, coba bersuara. Halo. Ya, oke. Berarti nanti yang pralab sama Mbak Kilyah ditambah PP-nya itu yang itu tadi sama tujuannya. Sama itu juga. Nanti hasil jawaban pertanyaan yang ada di LKM itu dikasih di lembar terpisah. Jadi beda file sama yang hasil
praktikumnya yang 2 lembar tadi. Terus pengumpulannya nanti kalian mengumpulkan secara hard file ke Mbak Koas, ke aku sama Kilia. Terus soft file-nya dikumpulkan ke PC pakai Google Drive. Dikirim ke dosennya ya. Dua-duanya, isolasi DNA dan pembuatan VCO. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, pengumpulannya maksimal sebelum pertemuan bioteknologi setelah ini, pertemuan selanjutnya ini. Jadi sebelum itu harus sudah mengumpulkan hard file dan juga link Google Drive hasil soft file-nya. Oke, cukup dari aku. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau ada tambahan dari Mbak Kilia? Oh iya, untuk LKM-nya nanti juga dikumpulkan ya. Jadi ke koasnya laporannya juga sama mengumpulkan LKM-nya. Ya, Mbak. Oh ya, izin menambah lagi. Biar nggak lupa mengingatkan yang hasil VCO yang di botol kaca UC itu harus dikasih label dan juga kemasannya. Isinya judul dari produknya atau nama produk beserta komposisinya. Gitu ya. Paham itu juga harus sudah selesai sebelum pertemuan bioteknologi setelah ini. Oke, Aku cukup juga dari mau aku. nambahin Oke. yang itu di PP tadi kan itu kan menjawab pertanyaan ya. Nah, kalian juga kaitkan sama nilai keterangan yang tadi. Kan hasil kalian itu misalnya 2,1 gitu ya. Nah, 2,1 itu dia masuk ke kategori apa dan kenapa gitu ya. Alasannya gimana. Terus kalian kasih pendukung jurnalnya. Jadi kalian nanti misalnya 2,1 itu termasuk DNA yang masih mengandung RNA. Nah, itu penjelasan itu kalian masukkan dan kalian ambil dari jurnal, disita apa menyitasi dari jurnal. Jadi alasan yang kalian maksudnya data yang kalian punya itu sama kategorinya itu kuat gitu loh alasannya. Paham? Ya, Mbak. Jadi ada yang ditanyakan dari penjelasan Mbak Asna sama Mbak Julia. Iya, Rifdatul. Mbak tanya ini kan per laporannya kan 2 lembar yang video sama DNA. Nah, apa namanya? Itu kan nanti dilampirin sama LKM-nya. Nah, itu jadiin 1 sama 2 lembar itu LKM-nya jadi lampiran atau dibedain. Dibedain ya. Jadi laporan sendiri, LKM-nya sendiri. Tapi itu cuma di stapel saja atau dijilid, Mbak, yang 2 lembar sama LKM itu. Staples aja, Rifda. Cuma 2. Sama cover berarti 3. Cover, terus tabel, sama pembahasan gitu.
Mbak, maaf mau tanya. Ya, Ini apa itu namanya? Buat laporannya itu pakai cover apa enggak, Mbak? iya. Jadi 3 lembar itu, jadi sama cover itu 3 lembar. Cover terus sama 2 pembahasannya tadi. Oke, Mbak, makasih. Ya, silakan. Mbak, mohon maaf izin bertanya, untuk dokumentasinya dimasukkan juga dalam laporan atau enggak ya, Mbak? Itu aja yang apa? Hasil kalian udah jadi itu loh. Kalian mau tuh kan sampelnya yang udah jadi ada serabut awan-awannya itu. Nah, itu dimasukkan. Itunya aja, nggak usah kayak eh, alat bahan terus kerjanya ya nggak usah. Oh, berarti langsung dimasukkan dalam laporannya, nggak perlu dalam dokumentasi gitu ya, Mbak? Iya, Oh, oke. Makasih, Mbak. iya, sama-sama. Oh ya, yang di kan itu kalian tadi menjawab PP kan sama membahas. Nah, ini kalian juga bahas yang di hasil pengamatan itu juga kan ada 2 tabel, ada yang pengamatan sama analisis data perhitungan. Nah, itu dua-duanya nanti dimasukkan juga ke dalam laporan ya. Selain menjawab PP, juga ini hasil pengamatannya. Ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Sudah, Mbak. Oke, karena nggak ada yang bertanya, tak anggap udah paham semua ya. Oke, sekian meet dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.